Narasumber kita di siang hari ini, sahabat Sonora, ini juga mengembangkan salah satu prinsip arsitektur ala Ugahari yang ramah alam serta memanfaatkan perangkat-perangkat daur ulang. Untuk mengetahuinya, misalnya nih, kalau misalnya Anda penasaran, Ugahari itu apa sih? Atau seperti apa sih prinsip-prinsipnya atau goalsnya dari narasumber kita di siang hari ini? Langsung aja, coba kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, selamat siang Mas Yosi. Mas Yosi masih di mute tuh. Halo, selamat siang. Nah, baru kedengeran nih suaranya. Apa kabarnya nih Mas Yosi? Baik, semua sehat. Semuanya sehat. Ini Mas Yosi lagi di mana nih? Kok kayaknya adem banget ini background di belakangnya ini. Apa salah satu dari praktik konsep Ugahari ini yang tadi sempat disebutkan juga nih di awal? Iya, ini di rumah di depan saya. Waduh, memang agak ini ya, bikin nyaman gitu ya Mas Yosi ya? Ya, bisa dikatakan begitulah. Waduh, tapi Mas Yosi kalau misalnya lagi gini nih, lagi di tengah pandemi gini, Mas Yosi sendiri sejauh ini kesibukannya apa sih? Sebenarnya kalau kami sih biasa saja, maksudnya nggak terpengaruh, karena memang di Ugahari ini kami kan secara formal kita nggak pernah membuat studio atau kantor atau apapun, tetapi kita memang bekerja langsung di lapangan. Jadi selama ini ya kami memang di lapangan dan tidak ya di sekitar sini saja. Artinya memang belum keluar lagi dari Jogja. Oh, jadi masih di dalam Jogja aja nih ya. Berarti di Jogja nih sekarang Mas Yosi ya? Ya. Mas Yosi, sebelum saya juga nanya-nanya lebih jauh tentang Mas Yosi, bagaimana sih karya-karya yang sudah dibuatnya, bagaimana akhirnya Mas Yosi bisa kecemplung nih di dunia arsitek. Sebelumnya mungkin bisa disampaikan dulu ke sahabat Sonora, Ugahari ini apa sih sebenarnya? Ugahari ini sebenarnya satu terminologi, kayak ya kata ya apa namanya, itu terminologi yang sebenarnya mengkerangkai yang kami temukan selama mungkin 18 tahun lah selama kami berpraktek ini. Jadi kita ketemu dengan kata itu untuk menamai cara kita berpraktik arsitektur. Nah, itu kita sebut Ugahari. Nah, Ugahari sendiri itu asal katanya sebenarnya dari bahasa Jawa kuno atau Sanskerta lah. Artinya sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang. Jadi itu pas gitu. Pas di sini atau tidak lebih tidak kurang ini sebuah kata kerja, jadi bukan kata benda. Dan itu ditemukan terus-menerus dalam proses tuh, kayak ketika kita berpraktik arsitektur atau praktik ilmu bangunan itu kita selalu mengepaskan dengan semua hal, itu dengan site, dengan orang yang menjadi partner kita, dengan apapun yang ada di sekitar site dan juga di area site itu ada gitu. Jadi ini satu proses terus-menerus lepaskan relasi, komunikasi, juga proporsi, jadi berbagai macam hal yang intinya lebih kepada proses bukan kepada produk. Kira-kira begitu. Berarti banyak sekali mengaitkan dengan benda-benda di sekitar, dengan relasi-relasinya seperti itu ya Mas Yosi? Iya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, kenapa sih Mas Yosi memilih konsep atau praktik dari si Ugahari ini tadi tuh, kenapa sih awalnya itu seperti apa? Ya, saya sendiri kuliah di arsitektur sebenarnya tidak merasa nyaman di arsitektur, artinya banyak hal kecenderungan yang terjadi arsitektur hari ini sebagai profesi, atau kalau kami melangkah lebih lanjut sebagai produksi pengetahuan itu sebenarnya stagnan gitu, atau katakanlah tidak bisa keluar dari batas-batas profesinya gitu. Jadi kami menggunakan terminologi Ugahari ini sebenarnya untuk menjadi pintu masuk kita keluar dari batas-batas profesi arsitektur. Jadi kita belajar juga banyak hal mengenai biologi,
lingkungan, antropologi, sejarah, ruang, juga psikologi, dan ini kita bisa dengan enak melintas batas itu. Jadi itu yang sebenarnya keresahan kami ya, jadi di UGA hari ini salah satunya. Nah, praktik kami ini sebenarnya juga satu kritik ya, jadi bisa dibaca sebagai satu kritik terhadap produksi ilmu arsitektur, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Itu kira-kira. Jadi kita mau melintas batas keluar dari batas-batas profesi. Arsitektur. Larinya ke dengan terminologi UGA hari tadi seperti itu ya, Mas ya. Betul. Oh wow. Terus kalau sebelumnya mau nanya dulu nih, Mas Yosi udah berkeluarga belum? Sudah. Wah, sudah. Gimana nih ketika ketika untuk menggunakan kata terminologi UGA hari ini, kan mungkin kalau tadi dari penjelasan dari Mas Yosi ini adalah untuk melampaui batas-batas arsitek sebagai profesi. Berarti kan ada hal-hal baru nih, nemu hal-hal baru yang memang mungkin kalau dari ilmu arsiteknya tidak seperti ini mungkin. Apakah itu sempat didukung oleh keluarga? Karena kalau misalnya arsitek ini kan takutnya dengan konsep UGA hari nanti malah terpinggirkan, termarginalkan dengan konsep-konsep arsitektur yang lebih modern misalnya. Itu gimana tuh, Mas Yosi? Ya memang kita tidak hanya didukung tapi justru itu jadi praktek ya. Jadi UGA hari itu menjadi praktek. Yang tadi saya bilang bahwa ini sebuah proses kata kerja untuk mengepaskan terus-menerus. Misalnya sebenarnya setiap orang itu melakukannya dalam setiap hidupnya kan. Jadi dengan pasangan itu juga proses mengepaskan. Mungkin hari ini cocok, besok nggak cocok. Terus lalu besok ketemu jadi cocok. Jadi sebenarnya ini satu proses untuk menyeimbangkan terus-menerus antar berbagai pihak. Kalau dalam keluarga ya dengan suami atau istri atau anak atau orang tua dan sebagainya. Nah itu satu proses untuk menyeimbangkan komunikasi, menyeimbangkan supaya kita tidak galau. Jadi kita mencari terus-menerus. Nah, praktik UGA hari seperti itu. Jadi salah satunya kalau kita ngomong teknisnya itu pada dasarnya di UGA hari itu memahami bahwa proses membangun ini adalah proses menggerakkan resource. Jadi semakin orang itu punya resource banyak, semakin orang itu punya modal sosial, ekonomi, budaya yang banyak, maka sebenarnya proses membangun itu lebih cepat, lebih akurat, lebih pas, dan lebih ekonomis, lebih murah. Nah, contohnya misalnya begini, kita mendorong sebenarnya untuk setiap partner, itu kata lain untuk kita nggak menyebut klien, tetapi partner itu untuk menjadi kontraktor atau developer rumahnya sendiri. Jadi untuk mendorong, untuk itu memang harus punya waktu, punya tenaga untuk salah satunya itu menjadi syarat utama bahwa partner ini harus menjadi kontraktor rumahnya sendiri sehingga dia memikirkan material. Nah, tentu saja kita akan memandu memakai metode yang cukup rigid juga. Misalnya, nah kita salah satunya sebenarnya mengidentifikasi resource yang dipunyai oleh si partner ini. Misalnya dia sudah punya resource material apa di rumahnya misalnya. Nah, kita mengidentifikasi itu, misalnya ada rumah orang tuanya, ada jendela-jendela tidak terpakai atau pintu-pintu atau kayu-kayu, ternyata dia punya pohon juga, ada juga yang punya bekas-bekas dan sebagainya. Nah, di UGA hari ini sebenarnya kita memanfaatkan itu semua resource itu menurut kami itu baik dan bisa dijahit. Nah, salah satu proses yang kita lakukan ini, seorang arsitek tuh dalam konteks UGA hari ya salah satunya adalah menjadi penjahit. Jadi menjahit resource yang sebenarnya sudah dipunyai oleh si partner. Dan itu ternyata kadang-kadang mengejutkan dan
mengagetkan ya, ternyata resource-nya itu banyak sekali. Nah, kita menjadi penjahit untuk ngepaskan ya, seperti semua orang sebenarnya menjahit bajunya itu kan dia punya bahan apa, misalnya aku punya 3 bahan kain, lalu aku jahitkan. Nah, si penjahit kan kemudian mengukur si pemilik pembuat baju ini dengan lebih detail, ukuran pinggangnya, ukuran apanya, nah dikenali. Nah, ini juga untuk baju untuk pesta atau untuk macam-macam. Nah, itu harus dipaskan juga. Nah, Ugahari sesungguhnya juga seperti itu. Salah satunya menjadi penjahit nih sebenarnya mengepaskan ukuran si partner ini dengan lingkungan hidupnya, tapi juga dengan relasi-relasi yang ada di masa depan. Nah, ini memang perlu proses lama ya. Jadi dalam proses merancang itu kita memang perlu berkenalan dulu, lalu ngobrol beberapa kali, dan itu mengidentifikasi resource yang dipunyai dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang kan nggak terpikirkan bahwa itu semua hal yang ada di hadapan kita atau yang kita punya itu bisa menjadi resource. Oke, Mas Yosi. Nanti kita ngomong-ngomong lagi nih, Mas Yosi. Banyak sekali sepertinya pemahaman tentang Ugahari ini yang bahkan saya sendiri juga baru dengar, dan ini asik sekali untuk kita kolaborasikan bareng. Tapi Mas Yosi, kita break dulu, nanti kita akan tanya-tanya lagi ya. Dan untuk Anda sahabat Sonora, tetap bersama kami di Pesona Indonesia. Tetap bersama kami di Sonora Network. Kita kembali lagi sahabat Sonora di Pesona Indonesia, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, saat ini di hari Jumat edisi 7 Mei 2021, Pesona Indonesia kedatangan seorang arsitek muda dari Yogyakarta yang kalau dari awal, di segmen awal tadi kita sudah berbicara banyak tentang Ugahari nih kalau kata Mas Yosi tadi ya. Mas Yosi tadi sebelum break, ini Mas Yosi bilang kalau misalnya untuk klien ini penyebutannya adalah partner tadi ya. Kemudian untuk Mas Yosi sendiri ini sebagai seorang penjahitnya yang mencoba menjahit dengan segala resources yang ada dari partner ini, kepemilikan dari si partner ini. Nah, ngomongin soal resources nih Mas Yosi, kira-kira barang-barang seperti apa sih yang bisa digunakan, yang bisa untuk membantu untuk membuat konsep Ugahari ini tadi? Ya, kalau ngomongin resource sebenarnya banyak, jadi tidak hanya material yang sudah dipunyai, tapi juga site atau lahan itu sebuah resource sendiri. Jadi kita melihat karena site itu sebagai resource, ya dia harus dimaksimalkan posisi site itu sebagai resource. Artinya misalnya kalau dia ada di tengah perkotaan, lalu ada pohon apa di situ, ada binatang apa, kiri kanannya seperti apa, terus apakah dia punya kontur yang tajam atau enggak. Nah, ini seperti analisis site pada umumnya, cuma yang kita beda dengan yang umum itu adalah cara melihatnya. Jadi cara melihat site resource ini kalau bagi Ugahari agak berbeda perspektifnya. Kalau di arsitektur mungkin misalnya dengan cara pandang potensi dan kelemahan. Jadi site itu dilihat dengan potensinya apa, kelemahannya apa biasanya. Nah, potensinya misalnya dia punya view yang bagus, atau nah kelemahannya mungkin banyak sampah. Nah, bagi Ugahari itu sebenarnya enggak semua potensi. Jadi kita bisa memaksimalkan seluruh kekuatan yang ada karena kita melihat site itu semua sebenarnya kekuatan. Karena bagaimanapun site atau tanah itu ya kekuatan itu sendiri, itu satu ya cara pandang kita melihat site. Lalu yang kedua, kalau tadi disebut material ya, kita bisa menggunakan material apapun yang ada atau sudah dimiliki oleh partner tadi ya. Partner. Nah, itu misalnya kita mendorong, karena proses kami itu biasanya nggak sekali jadi dan nggak ngejar waktu, artinya memang nggak boleh keburu-buru, tapi pelan-pelan tapi pasti gitu. Nah, itu memang kita memancing si partner ini untuk mengidentifikasi resource yang dia punyai. Resource-nya apa? Bisa kayu, bisa besi, bisa
apapun ya yang Berarti kita apapun sebut. ya, Mas Yosi ya, di sekitarnya gitu ya. Di sekitarnya atau sebenarnya bisa warisan ya, misalnya punya nenek ya, atau rumah orang tua yang di desa misalnya nggak dipakai lagi, atau mungkin juga tukang. Jadi resource ini tidak sekedar material tapi juga sumber daya, misalnya tukang keluarga, karena dia sudah terbiasa kenal, dan itu kan perkenalan itu nggak harus dimulai dari awal, artinya ada ikatan, ada relasi yang lama yang terjalin antara partner dan tukang keluarganya. Nah, itu kan dalam proses nanti mengolah material, membuat rumah dan sebagainya, itu akan lebih hadir gitu ya, perasaannya, pikirannya, relasi itu akan hadir di dalam bangunan yang nanti akan dikerjakan. Jadi material ini bisa apapun. Memang kita menghindari sebisa mungkin tidak menggunakan material yang baru. Di seluruh material yang kami gunakan ini sebenarnya dikenali ya. Kalaupun mungkin harus baru, kita memikirkan penggantinya. Misalnya kita pilih material semacam bambu, karena bambu ini kan relatif pendek usia panennya, jadi 4 tahun dan sebagainya, dan ini masih relatif terjangkau oleh semua orang. Nah, kita menyarankan misalnya untuk material karena bambu ini sebenarnya bisa dipakai apapun ya, tidak hanya struktur, tidak hanya dinding, lantai itu bisa, bahkan atap juga bisa. Semua kalau kita ngomong bangunan ini bisa di-cover dengan material bambu. Tinggal kita kemudian menyesuaikan dengan watak bambu itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi untuk material-material yang jumlahnya besar, itu kita biasanya memilih dari material yang tersedia cukup banyak di lingkungan sekitar, termasuk bambu itu. Berarti ini pakai daur ulang gitu ya, Mas? Ramah lingkungan dong berarti ininya ya, untuk Ugahari ini ya? Ya, itu efek ramah lingkungan, itu efek pasti itu. Kalau itu diukur dengan standar apapun, mungkin green atau sustainability, itu memang pasti itu lolos lah. Masuk ke situ ya. Sekalian ternyata menyelamatkan bumi juga ini dari konsep Ugahari ini dari Mas Yosi ini ternyata. Tapi Mas Yosi, kalau Mas Yosi sendiri mengenal konsep atau terminologi Ugahari ini dari kapan sih? Ya, sebenarnya itu keresahan waktu kuliah juga di arsitektur. Beberapa kali bikin tugas akhir juga tidak lulus, lalu cerita-cerita masa kuliah ya Mas Yosi ya. Putar balik nih, gimana nih caranya? Waktu kuliah kan saya juga banyak nongkrong di fakultas lain, jadi misalnya ke antropologi, ke calon-calon double degree ini berarti dulu Mas Yosi ya? Bukan, tapi untuk mendengerin aja. Nah, tapi di situ saya melihat titik bahaya dari ilmu arsitektur sebagai profesi ini, karena kalau itu nggak disadari sepenuh-penuhnya, sebenarnya arsitek ini atau arsitektur ini menjadi alat saja dari orang yang punya kuasa atau kekuasaan atau siapapun yang untuk mewujudkan imajinasinya. Nah, kadang-kadang imajinasinya, atau bukan kadang-kadang tapi lebih sering, imajinasi itu tidak melihat realitas yang ada di sekitar. Jadi dia mengawang gitu. Jadi kalau kita lihat buktinya di lingkungan kita ya, ruang-ruang kota atau yang tercipta di dalam konteks hari ini itu seringkali tidak nyambung, tidak hanya secara fisik. Jadi kayak perumahan di tengah sawah, atau pesawat luar angkasa turun di hutan belantara menjadi di puncak gunung, dan itu kan sebenarnya bisa diwujudkan salah satunya karena adanya ilmu arsitektur itu. Ilmu arsitektur ini mewadahi imajinasi kuasa. Jadi, nah, melihat itu sebenarnya saya agak malas dulu berpraktek jadi arsitek. Karena itu mencari-cari sambil praktek kecil-kecil gitu, jatuh bangun juga, tidak mudah. Lalu ketemulah terminologi, kira-kira
praktek yang kami mau itu kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri, bahasa Nusantara ini ada enggak gitu. Karena basic saya sebagai orang Jawa, saya mencari itu kembali ke terminologi cari yang lokal. Sesuai ya Mas Yosi ya. Nah, ketemu kata Ugahari ini kayaknya cocok. Oh. Pun ada beberapa terminologi di dalam perkembangan arsitektur kontemporer hari ini juga punya kemiripan juga. Misalnya kayak frugality arsitektur gitu ya. Itu juga itu terminologi yang muncul juga di akhir ini yang kemudian itu menguat juga sebagai satu gerakan arsitektur. Tapi lebih dari itu sebenarnya Ugahari sendiri kita dorong atau kita akarkan, kita tumbuhkan, ditanam itu di akar budayanya sendiri, yaitu di sekitar kita sendiri, jadi di setiap tempat. Itu memang salah satunya adalah mencari akar itu. Mencari akar. Itu tadi kita masih berbicara tentang Ugahari yang panjang juga ya. Lama-lama kayaknya Sesa selesai talk show dengan Mas Yosi ini mau mendalami ilmu arsitek ini. Seperti apa nih Mas Yosi ini? Gimana nih? Takut ada saingan apa gimana nih Mas Yosi? Enggak malah. Justru kami malah berpraktik juga di beberapa tempat dan menguji coba ya apakah Ugahari ini bisa berjalan sebagai metode maupun sebagai cara berpikir atau kacamata itu beberapa tempat gitu. Nah, kita uji coba selama 18 tahun ini ternyata itu bisa berjalan. Tidak hanya misalnya di kota Jakarta itu bisa kita jalankan dengan konteks tertentu. Di luar Pulau Jawa misalnya itu juga konteks tertentu. Bahkan di luar negeri pun kita berpraktek itu bisa jalan gitu. Jadi ada nilai-nilai Ugahari ini yang diadopsi lalu tersebar juga di dalam proyek-proyek yang kita kerjakan di setiap tempat. Oke, Mas Yosi, kita break dulu, sabar, tahan dulu. Semua jawabannya ditahan dulu, masih ada 2 segmen lagi. Dan untuk Anda sahabat Sonora, tetap bersama kami di Pesona Indonesia. Anda masih bersama kami di Sonora Network, sahabat Sonora, dan setiap hari Jumat ini pastinya Radio Sonora berkolaborasi dengan Bentara Budaya untuk kita mengenal lagi seniman-seniman juga. Dan seperti untuk edisi hari ini, narasumber kita adalah seorang arsitek muda dari Yogyakarta yang ini mengenalkan konsep tadi namanya adalah Ugahari. Mas Yosi, kalau tadi sempat diceritakan juga nih, kalau Mas Yosi ini ternyata mengenal konsep Ugahari ini semasa kuliah. Karena ternyata untuk arsitek sebagai profesi ini, kok sepertinya ada batas-batas yang nggak bisa dilewati nih. Harus coba deh kita pakai konsep ini, Ugahari ini. Nah, apakah dulu sebelum Mas Yosi ini menjadi kuliah arsitek, ini memang dulunya pengen jadi seorang arsitek apa gimana nih Mas Yosi? Ya sebenarnya atau gimana nih, atau apakah seorang seniman juga ternyata tapi menyalurkannya melalui arsitektur dengan konsep Ugahari ini, seperti apa Mas Yosi? Ya dulunya memang berpikir arsitektur sebagai salah satu jalan untuk pilihan ya. Jadi itu memang Jawa sudah begitu, tapi begitu masuk kan yang ditemui ternyata berbeda gitu. Ada batas-batas tadi, banyak batas bahkan. Yang lalu saya karena gelisah itu tadi keluar kemana-mana ke disiplin lain, ke relasi yang lain, tidak hanya di kampus dan sebagainya, sehingga ketemulah satu jalan yang kami rumuskan sebagai Ugahari itu. Jadi itu kayaknya lebih membuka kemungkinan untuk melintasi batas-batas produksi pengetahuan arsitektur sebagai profesi itu tadi.
Kalau konsep dari, kita bilangnya konsep aja nih mungkin ya Mas ya, bisa dibilang untuk Ugahari ya. Konsep Ugahari ini sebenarnya apakah sudah dikenal banyak orang, atau sebenarnya konsep Ugahari ini tercetus dari sebuah komunitas yang akhirnya coba deh kita coba kembangkan Ugahari ini, mau disosialisasikan mungkin ke masyarakat luas kalau ada loh konsep Ugahari yang ternyata memanfaatkan resources di sekitarnya, memanfaatkan barang-barang daur ulang, barang-barang bekas yang dijadikan sebuah konsep Ugahari ini. Seberapa banyak sih Mas sebenarnya orang yang tahu tentang Ugahari? Ya kalau itu sebenarnya pencarian kami sendiri. Ugahari mungkin hanya untuk menamai Ugahari selama ini, kalau di dalam bahasa Indonesia kan untuk menamai soal kesederhanaan. Yang sederhana itu disebut Ugahari. Tapi setelah saya masuk ke pencarian Ugahari itu sebagai terminologi, ternyata dia lebih kaya gitu. Jadi tidak sekedar sederhana itu kan tampilannya, tapi proses untuk menjadi sederhana atau yang kami sebut fast itu kan satu proses yang terus menerus. Jadi mungkin kesederhanaan itu juga tidak tetap, tapi dia terus bergerak gitu kan. Mungkin di sekarang ukurannya A, terus besok lagi jadi B, terus besok lagi C, atau mungkin balik lagi ke A. Nah ini proses yang Ugahari itu lebih jauh dari sekedar tampilan kesederhanaan, tapi sebenarnya proses menuju ke situ gitu, terus menerus, dan itu tidak tetap. Nah kalau kita pakai terminologi yang biasa, maksudnya saya membuka biro konsultan atau menjadi akademisi atau sejarawan arsitektur, itu kan pasti akan terbentur banyak batas. Jadi misalnya kalau biro ya saya nggak mungkin akan mengomongkan misalnya desain arsitek tuh bukan tujuan tapi efek saja. Kan saya bisa dimaki-maki banyak orang sebagai profesi. Nah melalui Ugahari ini saya lebih bebas menyuarakan bahwa di dalam praktik membangun itu yang namanya desain itu terakhir, jadi tidak awal. Jadi yang sesungguhnya dasar itu adalah nilai apa yang mau kita bangun gitu kan. Itu yang lebih penting. Jadi kan dengan menjadi Ugaharian ini saya bisa ngomongkan itu bahwa desain itu nggak penting loh gitu kan. Tapi sebagai Ugaharian ya Mas ya, bukan dari posisi arsitek sebagai profesi seperti itu ya Mas. Iya sih ya. Nah itu jadi itu lebih, satu sisi bisa jadi lebih bebas, tapi satu sisi juga tidak didengarkan. Tapi itulah tantangannya. Jadi bagaimana bermain di dua ranah itu. Kadang-kadang kita masuk seperti talk show atau wawancara ini ya mau tidak mau saya dikerangkai sebagai arsitek. Tapi it's okay, dari bagaimana menjelaskan sesuatu yang sebenarnya lebih dalam dan lebih rumit itu ke masyarakat awam atau misalnya ke dunia arsitektur sendiri, itu mengenai konsep yang kami usung, kami praktikkan itu, yaitu Ugahari itu tadi. Kan kami misalnya ilmu arsitektur itu kan ilmu bangunan ya, itu arti katanya kan arsitektur itu ilmu bangunan. Nah kita nggak bergerak pada bangunannya, bangunan itu efek saja. Jadi bukan tujuannya tapi efeknya. Nah kita justru masuk ke hal yang lebih dalam dan rumit sebenarnya, itu pada nalar membangun kita itu seperti apa sih. Nah lalu yang kedua adalah cara membangun kita itu seperti apa sih. Kalau kita lihat tradisi sejarah pembangunan dalam masyarakat biasa di Indonesia ini kan banyak banget. Jadi cara membangun itu juga banyak, nalar kita membangun tuh juga banyak sekali. Cuma di dalam konteks perkembangan arsitektur sebagai profesi itu, nalar membangun dan cara membangun kita itu menjadi seragam, yaitu cara membangun yang global, aturan main yang global. Nah, disitulah titik perbenturan kami ini dengan arsitektur sebagai profesi itu. Jadi kita justru kayak tadi nggak ada kan seorang arsitek kemudian mencari tim tukang dari keluarga itu misalnya, kan pasti yang penting diserahkan pada kontraktor, lalu kontraktor membangun sesuai gambar, udah selesai.
lalu si pemilik terima kuncinya jadi gitu kan. Nah, kita nggak seperti itu. Jadi kita justru mencari banyak hal ya. Dari soal material, dari cara pandang kita terhadap site. Kita misalnya disuruh membangun di atas sawah, ya kita nggak mau. Atau itu di tanah-tanah, kita harus studi juga misalnya kalau itu tanah-tanah itu misalnya yang sebenarnya akan memberi dampak pada lingkungan yang buruk pada masa depan, kita akan menolak itu. Jadi kita sangat selektif pada akhirnya, meskipun itu juga dalam secara secara real itu jadi berat sebenarnya tantangannya. Karena jadi, kita harus mikir lagi ya, Mas Yosi ya. Jadi tidak bertemu juga dengan sembarang orang. Jadi memang prosesnya akan menjadi orang-orang yang memang punya pandangan berbeda, baru pasti cocok dengan hari ini atau ketemu sebagai jodohnya. Waduh, ngomongin jodoh nih agak berat nih jadinya ya Mas Yosi ya. Tapi sebenarnya nggak berat karena cuma kita tidak terbiasa untuk memikir itu, karena kalau sudah masuk misalnya si partner sendiri itu sudah menjadi kontraktor rumahnya sendiri. Efeknya macam-macam, bisa ketagihan. Nah, ini jadi mau pertanyaan selanjutnya nih dari saya nih Mas Yosi. Dari partner sendiri nih feedback seperti apa nih sudah pernah diterima oleh Mas Yosi? Apakah merasa wah bagus sekali? Mungkin tadi kayak kata Mas Yosi ketagihan jadinya ingin dibuatkan lagi, ini seperti apa? Respon seperti apa yang sudah Mas Yosi terima dari partner ini? Ya sebenarnya banyak ya. Jadi misalnya soal pengetahuan, partner sendiri akan mendapat banyak pengetahuan. Kami juga di Ugahari juga akan mendapat pengetahuan juga baru ya. Jadi cara pandang baru ini pelan-pelan terbentuk. Misalnya si partner karena harus mengenali material atau mencari itu kan jadi kenal bahwa jendela atau kayu atau pintu yang dulu dipasang misalnya ini ya, dipasang di dapur rumah orang tuanya di desa yang sering kena asap dan sebagainya, itu ternyata lebih awet untuk dipasang di tempat-tempat yang misalnya kena cahaya matahari lebih banyak atau kena hujan. Nah, itu kan pengetahuan-pengetahuan baru itu akan didapat oleh partner-partner kami, termasuk kami sendiri. Kadang-kadang juga ada banyak hal yang mengagetkan terjadi di lapangan. Itu salah satu contohnya. Terus di hal lain misalnya di harga misalnya, karena kita mendorong partner menjadi kontraktor, kita sudah bikinkan semacam perkiraan kebutuhan material di tiap rumah itu kan, jadi semua orang, tukang, partner, kita itu tahu bahwa misalnya untuk membangun satu kamar mandi itu material apa saja yang dibutuhkan, paku berapa, semen berapa, otomatis kan dia akan mencari perbandingan, di toko A lebih murah, di toko B lebih mahal. Jadi watak suka belanja mungkin akan terwadai di situ, karena dia akan mencari yang harga yang paling murah. Itu kan juga memberi referensi pada kita, ternyata toko besi yang paling murah di daerah selatan itu toko besi dan itu kan kemudian memang kalau mengambil paku di sana, mengambil besi ini di situ. Nah itu misalnya secara ekonomi akan lebih irit dan lebih hemat. Tapi juga secara sosial juga lebih menguntungkan, karena ketika partner menjadi kontraktor rumahnya sendiri, otomatis dia mengenal relasi-relasi yang terjadi di site. Misalnya kebiasaan tukang gitu kan, kalau hari raya ya pulang, atau ada panen di desa ya pulang. Nah dia harus memahami itu. Lalu juga komentar-komentar tetangga terhadap proses pembangunan ini, misalnya ini mau bangun apa, nah atau misalnya gimana kalau cara membangunnya dikasih seperti ini. Nah itu masukan-masukan atau pertemuan-pertemuan dengan tetangga sekitar itu juga mempermudah, jadi artinya lebih mempercepat adaptasi sosialnya juga budaya. Dan juga untuk kedepannya ya Mas Yosi ya. Ya, karena dia akan hidup selama-lamanya di situ kan. Nah itu dia. Tapi Mas Yosi, kita break lagi ya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Masih ada list pertanyaan yang saya simpan untuk Mas Yosi. Dan untuk Anda Sahabat Sonora, tetap bersama kami di Pesona Indonesia. Tetap bersama kami di Sonora Network.
Tetaplah bersama kami di Sonora Network. Sonora FM Power of KG Radio Network ini kalau misalnya saya lihat ini ya di live streamingnya YouTube. Jadi kita ya Mas Yosi siang hari ini juga live di YouTube nih. Untuk Anda sahabat Sonora mungkin yang menonton dari YouTube bisa kelihatan backgroundnya dari Mas Yosi. Ini yang adem-adem, yang sendu-sendu, terlihat sekali nyaman ini sepertinya duduk di situ ya Mas Yosi ya. Dan ini coba mau menyapa dulu, ada Roni M, selamat siang. Kemudian juga ada Yunanto Sutiastomo, ada Aryani Wahyu, juga ada Pak Rojali, selamat siang. Ada Juwita Lasut. Kemudian juga ini ada dari Dwi Ahmanto. Banyak sekali nih yang nonton nih siang hari ini. Pada mau belajar Ugahari juga langsung ke Mas Yosi, atau sebenarnya ini rekan kerjanya Mas Yosi nih? Ketahuan nih. Tapi Mas Yosi sudah berbicara banyak, sudah bercerita banyak tentang Ugahari juga ke sahabat Sonora yang mendengarkan Pesona Indonesia di siang hari ini. Kalau misalnya saya boleh nanya, pengalaman atau penghargaan apa nih yang berkesan dari Mas Yosi selama berapa belas tahun tadi Mas? 16 tahun ya mengenal konsep Ugahari ini ya? Ya. Nah, itu 18. Nah, itu pengalaman seperti apa yang paling berkesan menurut Mas Yosi? Ya semuanya berkesan sih. Waduh, sampai nggak bisa milih lagi nih Mas Yosi ya. Berkesannya kenapa nih Mas? Sampai nggak bisa milih kenapa? Kenapa nih? Proses, karena kita berbasis proses itu, apa yang kita kerjakan itu tidak pernah mandek ya, tidak pernah berhenti. Jadi kalau misalnya rumah katakanlah, atau sekolah, atau perpustakaan, atau rumah komunitas, atau beberapa proyek yang misalnya lebih luas lagi jangkauannya. Nah itu bahkan mungkin balai warga itu tidak hanya berhenti pada saat kami itu mengerjakan atau kita terlibat, tapi itu proses yang terus menerus. Jadi sampai hari ini pun kita masih terkoneksi semua dengan yang kami kerjakan dan yang sudah kami kerjakan. Jadi kadang-kadang juga itu mengkoneksikan banyak orang, misalnya ya itu tadi misalnya dalam harga aja yang soal kecil ya. Misalnya kita membangunkan di Jogja di daerah selatan, lalu partner kita ketemu 3 tahun berikutnya ada di selatan juga. Nah mereka kan kita pertemukan aja. Sebenarnya mempermudah yang sudah kita bikinkan ketemu dulu dengan yang apa namanya baru misalnya. Nah mereka kan ngobrol-ngobrol sendiri lalu diajarin. Oh caranya milih material, beli material yang murah di sini, yang di sana mahal loh, yang di sini apa? Kalau kamu cari jendela bekas di sini, nah itu kan satu, bahkan saya sendiri nggak ngerti dari mana. Jadi kalau misalnya kami ditanyain orang ya kita rekomendasikan ke partner-partner kita yang sudah lulus. Waduh, ada kelulusannya juga nih ya sebenarnya. Oh, oke. Mas Yosi, ini kalau misalnya tadi sudah 18 tahun, kalau ditanya soal pengalamannya ternyata yang berkesan, semuanya berkesan karena memang sampai sekarang bahkan juga masih membangun relasi yang baik dengan partner-partner dengan yang udah lulus tadi kalau katanya Mas Yosi. Tapi sebenarnya dari Mas Yosi sendiri apa sih hal apa yang ingin dilakukan atau yang belum kesampaian ini sampai sekarang? Sebenarnya bukan ini proses eksplorasi terus ya, maksudnya kalau kami sih bereksperimentasi di segala tempat, tidak hanya tempat, jadi berbagai budaya juga, lalu berbagai karakter orang, hingga ini pengalaman ini sebenarnya sudah banyak ya, jadi kita bisa melihat bagaimana misalnya karakter di Indonesia Timur misalnya itu berbeda sekali dengan Indonesia Timur pun luas sekali, itu banyak di setiap tempat bahkan bisa berbeda-beda. Nah atau mungkin di Jakarta itu juga ternyata ada nah pengalaman itu sebenarnya semakin meneguhkan, tapi bukan berarti ini harus dicari atau belum dilakukan, tetapi justru meneguhkan pilihan kita ada di jalur Ugahari ini, bahwa ini memang tidak mudah tapi memang perlu eksperimentasi terus, dan itu kayaknya juga banyak dilakukan oleh teman. Misalnya
dalam skala yang lebih besar, misalnya membangun perumahan untuk orang kampung misalnya, itu kan sebenarnya sudah ada ilmunya, metodologinya itu ada, cara misalnya dengan community action planning, nah itu bisa diperbandingkan. Jadi Ugahari ini menjadi semacam ilmu membangun yang punya nalar membangun dan metodologi membangun yang sebenarnya masih berjalan. Jadi ya ini nggak akan selesai seperti kata Ugahari itu sendiri. Jadi ya ini kita praktikkan terus saja sekuat kami. Waduh. Jadi, akan terus bereksplorasi pastinya ya Mas Yosi ya. Eksperimentasi termasuk di proses-proses yang sudah kami kerjakan. Bagaimana itu dikoneksikan satu sama lain. Oke. Kalau misalnya ini saya sempat melihat nih Instagramnya Mas Yosi @yosifajar, bener ya? Itu akun Instagramnya Mas Yosi ya, nggak salah ya saya ngelihatnya ya? Nah, betul. Dan itu banyak sekali hasil dari konsep Ugahari ini. Memang dia konsepnya adalah tadi seperti yang di awal dijelaskan oleh Mas Yosi, mengambil resources yang ada, atau memang ada unsur seninya juga nih Mas Yosi? Ya, seni itu efek ya. Jadi tadi kalau nalar membangun kita itu benar, cara membangun kita itu juga benar, itu nggak usah dibikin-bikin, pasti hasilnya bagus. Kalau dalam tradisi ini sebenarnya tradisi modernis, modern. Jadi tadi ya, maksudnya desain itu selalu hidup, dan jadi kita tidak berpatok. Kalau misalnya bekerja itu tidak punya patokan, misalnya harus sesuai gambar kerja. Itu iya sebagai untuk mencari keformalan, misalnya IMB. Tentu saja aturan-aturan bangunan, aturan-aturan tanah, aturan itu kita patuhi ya, karena itu pada dasarnya baik. Tapi kita juga tidak mematok proses itu harus sesuai gambar gitu. Jadi kita bisa berubah, melihat tetangga ternyata punya septic tank di sebelah dekat kita, ya kita jangan bikin sumur di situ, atau pagarnya lebih rendah, ya kita jangan membuat pagar lebih tinggi. Nah itu kan ditemukan di dalam proses. Kadang-kadang kita luput kan mengukur itu semua. Nah, atau misalnya ternyata ada protes orang misalnya, atau ada yang pengen juga atau di sekitar, nah itu kan kita koneksikan itu. Jadi tidak terlalu harus sesuai gambar atau yang sudah direncanakan, tetapi kita berbasis pada proses itu. Makanya kita sangat membatasi proyek-proyek yang kita kerjakan. Jadi tidak semua ini, tetapi kita lihat kematangan konsepnya ya, kematangan konsep. Jadi pertanyaan, untuk apa kita harus membangun bangunan itu tuh harus jelas benar. Jadi kalau itu sudah jelas, sebenarnya cara kita membangun itu disesuaikan juga. Apakah pakai tukang keluarga, tukang kampung tempat, tukang kami, atau ini misalnya dalam pemilihan tukang material, apakah pakai yang baru, apakah yang lama, apakah punya tabungan, nanti budgetnya berapa juga. Kan membangun rumah juga sebenarnya tidak sekali jadi. Jadi itu proses kayak tumbuh juga. Jadi kita membuat yang tahap awal dulu lah, nanti setelah itu kita lepas, misalnya si pemilik sudah pinter, sudah paham prinsip-prinsipnya, lalu meneruskan sendiri, kayak itu juga ada. Jadi variannya sebenarnya kalau diceritakan tuh banyak banget. 1 jam nggak akan cukup nih Mas Yosi ya. Apakah nih Mas Yosi sebenarnya kode-kode tipis, boleh dong nambah 1 jam lagi di Pesona Indonesia, atau gimana nih Mas Yosi nih? Sekalian bercerita tentang Ugahari, tapi mungkin nanti satu waktu lagi ya Mas Yosi ya. Tapi terima kasih Mas Yosi sudah berbagi untuk sahabat Sonora yang sedang mendengarkan, baik itu via live streaming di YouTube, juga untuk sahabat Sonora yang mendengarkan langsung dari sonora.id atau langsung dari radio. Terima kasih Mas Yosi, terima kasih banyak, sukses untuk segala kegiatan yang sedang dilakukan oleh Mas Yosi dan teman-teman. Tetap jaga kesehatan, selamat sore, ketemu lagi di kesempatan lainnya Mas Yosi ya.
Ya, selamat sore, terima kasih juga. Terima kasih Mas Yosi. Dan untuk Anda sahabat Sonora, saya masih akan menemani Anda di Pesona Indonesia sampai pukul 16 nanti.